Orang yang beriman wajib meyakini dalam imannya pasti menghadapi dugaan, dan bila mana menghadapi dugaan, hendaklah disikapi dugaan itu dengan bahasa iman, dengan bahasa hati, bukan dilihat daripada beratnya dugaan walaupun berat, sakitnya perasaan walaupun sakit, susahnya keadaan miskin walaupun miskin, susahnya berpegang kepada kebenaran walaupun susah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yakni untuk lebih nak mengklarifikasi tentang bagaimana iman menyikapi dugaan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad, lan yusibana, tidak ada musibah yang menimpa kepada kami, illa, kecuali musibah yang dicatat oleh Allah untuk kami. Kita dalam bahasa Arab, kataba ala dengan kataba la. Kalau kataba alaina, maksudnya yang dicatat, tidak ada perkara musibah yang menimpa kepada kami kecuali yang dicatat oleh Allah membawa keburukan kepada kami. Itu kalau ala. Tapi kalau menggunakan la, bukan ala, yakni ma kataballahu lana, tiada perkara musibah yang menimpa kecuali musibah yang dicatat oleh Allah kebaikannya untuk kita. Yakni dalam musibah itu ada kebaikan. Bila yakni bukan musibah itu baik, di sebalik musibah itu kebaikan. Ini yang saya katakan melihat musibah dengan bahasa hati dan iman. Kalau bahasa akal akan melihat siapa yang mau sakit, siapa yang mau susah, siapa yang mau miskin, siapa yang mau hidup bermasalah. Semua orang tak mau. Tapi bila mana orang beriman berhadapan dengan masalah seperti tadi, maka disikapi itu musibah dengan bahasa hati, dengan melihat illa ma kataballahu lana. Tidak ada perkara musibah yang menimpa kepada kami kecuali musibah yang menimpa kepada kami dengan membawa kebaikan, hatta musibah. Sehingga orang yang beriman hatta miskin, semiskin-miskinnya, akan disikapi dia dengan, kalau disikapi dengan iman, dia orang yang paling bahagia walaupun miskin, dia orang yang kaya walaupun miskin. Orang yang diduga dengan sakit, kalau disikapi sakit itu dengan iman, dia sehat walaupun sakit. Imannya sehat walaupun badannya sakit. Berapa ramai orang badannya sehat, imannya sakit. Kata baginda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ini apa saja yang menimpa kepadanya amat memeranjatkan, amat menakjubkan. Kullu amrihi khair. Semua yang berlaku kepadanya baik. Semua. Kalau dikatakan semua ini yang baik dan yang buruk. Idza asabahu sarra syakar fahuwa khairun lahu. Kalau dia diduga dengan nikmat, nikmat itu bukan pemanjaan daripada Allah kepada hamba. Itu nikmat juga dugaan, rezeki juga dugaan, sehat juga dugaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami menduga kamu dengan kebaikan dan keburukan. Maksudnya kebaikan yang kamu suka, keburukan yang kamu tak suka. Nikmat kita suka juga fitnah daripada Allah. Anak-anak kita suka juga dugaan dari Allah. Harta kita suka, dugaan juga daripada Allah. Wa nabluukum
bil syarri wal khair. Daripada yang buruk bagi kita, sakit, buruk juga dugaan. Miskin, kita tak suka, tapi dugaan. Jadi dugaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita suka, yang kita tak suka, tak ada bezanya di sisi Allah. Bagi kita kedua-duanya adalah dugaan. Kata Nabi, idza asabahu syarra, kalau orang beriman diduga dengan nikmat, syakar, dia bersyukur, maka dugaan nikmat dengan syukur membawa kebaikan kepadanya. Wa idza asabahu dharra, tapi kalau ditimpa dengan dugaan musibah, dengan dugaan yang dia tak suka, musibah, sabar, dia sabar, fahuwa khairun lahu, sabarnya menghadapi dugaan membawa kebaikan kepada orang yang sabar. Dan kalau begitu, orang beriman diduga dengan nikmat kemudian syukur membawa kebaikan, diduga dengan musibah dia sabar juga membawa kebaikan. Kalau begitu, nikmat dan dugaan serta musibah di sisi Allah tidak keluar daripada lingkaran dugaan. Ini bila mana kita melihat kepada daripada kacamata iman. Walihada bagi mereka para arifin, bukan seronok sangat kalau dapat duit, bukan seronok sangat kalau mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tapi berfikir ini sejauh mana aku nak guna nikmat ini, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana diduga dengan nikmat maka dilihat aspek syukurnya, demikian juga ketika diduga dengan musibah dilihat daripada aspek sabarnya. Siapakah yang lebih baik antara orang yang diduga dengan nikmat dengan orang yang diduga dengan sabar? Yang paling baik, yang berjaya ketika diduga dengan salah satu daripada keduanya. Kalau dia sukses, orang yang diduga dengan miskin kalau tak sabar, tak lebih baik daripada diduga dengan kaya kalau dia syukur. Demikian sebaliknya. Faham dong?